Matius 12:22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Jadi bisa jadi orang ini dibutakan atau dibuat sakit, dibisukan oleh setan. Tapi pada umumnya dirasuk setan dan sakit itu dua hal berbeda. Karena Alkitab sering menyebutkannya secara terpisah. Markus 1:34 menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Itu kesembuhan dari sakit. Dan mengusir banyak setan. Berarti kerasukan setan. Lain. Matius 10 untuk mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit. Lukas 9 untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Lukas 13:32 aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Berarti usir setan dan menyembuhkan penyakit itu beda. Orang kerasukan setan dan orang sakit itu beda. Clark berkata, Lukas menyebutkan baik setan-setan dan penyakit-penyakit. Karena itu setan dan penyakit tidak sama. Penanganan atau pengobatan dari keduanya tidak sama. Setan-setan harus diusir, penyakit-penyakit harus disembuhkan. Pengertian ini penting karena ada banyak orang Kristen yang menganggap bahwa apa saja sakit penyakit pasti ada setan di balik itu. Waktu kamu sakit flu, dalam nama Yesus setan flu kami usir. Tidak ada setan di balik flu. Itu ada kuman penyakit atau bakteri atau virus, tapi tidak ada setan di situ. Orang sakit kepala, ini pasti setan. Dalam nama Yesus, roh sakit kepala kami usir. Mungkin kamu kurang tidur. Tapi itu sering terjadi. Karena itulah maka kita bisa lihat dalam banyak kasus sakit penyakit, anggap ada setan di balik itu. Orang tidak mau pergi ke dokter. Dokter selalu dilihat sebagai kontras dengan kuasa Allah. Saudara-saudara, saya sakit tidak bergantung pada dokter, hanya Tuhan saja. Memangnya dokter itu nabi palsu kah atau dari setan? Mengapa tidak bisa Tuhan menolong kamu melalui dokter? Karena anggapan bahwa sakit itu pasti ada setan di balik semua itu atau ada roh jahat di balik semua itu. Ini yang terjadi pada waktu beberapa tahun silam ya di Kupang sini. Ada orang sakit ayan. Ini betul-betul sakit ayan. Pergi tim doa berdoa. Ini ada setan di dalam. Dan anehnya setan ini tidak bisa keluar kecuali dihajar pakai kayu damar. Maka mereka pergi ambil kayu damar. Dalam nama Yesus, plak. Dalam nama Yesus, plak. Terus dalam nama Yesus hantam terus mati. Akibatnya yang masuk penjara mereka bukan setan. Itu karena menganggap bahwa semua sakit dari setan. Memang kita tahu setan bisa menyebabkan sakit, tapi tidak berarti semua sakit dari setan. Ada sakit yang murni sakit fisik, ada sakit yang memang faktor psikis. Orang terlalu stres bisa kena mah. Makanya firman bilang hati yang gembira adalah obat. Itu khusus sakit psikis. Tapi ada murni fisik yang tidak ada campuran psikis, tidak ada campuran setan-setan. Itu murni sakit. Jangan semua dilempar ke setan. Setan memang jahat tapi sering difitnah. Jadi terlihatlah bahwa sakit dengan kerasukan beda. Jangan anggap semua sakit adalah kerasukan atau ada setan di balik semua. Dua hal berbeda. Memang ada sakit gara-gara setan. Itu harus diteliti, harus diselidiki. Kalau sakit karena masalah psikis, ya solusinya hati gembira adalah obat. Healing. Ya, itu kalau psikis itu healing. Ya, kalau sakit fisik minum obat. Kalau karena setan, usir setannya. Begitu penanganannya. Karena kalau flu saja lu berdoa puasa usir setan bagaimana juga tidak bisa. Saya jalan-jalan dengan motor sakit kepala, mampir di teman, ada obat sakit kepala, bilang maaf Pak, di sini kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Oh begitu, permisi gitu. Ingat, Paulus itu jalan-jalan ada temannya namanya Lukas. Lukas yang tulis Injil Lukas tuh kerjanya tabib, kerjanya dokter. Dia dokter, maka dia pasti mengobati Paulus di dalam perjalanan. Yesus sendiri dikenal sebagai tabib yang ajaib, dokter yang ajaib. Maka beriman kepada Tuhan tidak boleh anti dokter. Itu dua hal yang berbeda.